Sahabat kita semua, Yahoo. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu PKS dan staf pegawai tata usaha. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita akan melaksanakan seminar yang dibawakan oleh Ibu TW calon guru penggerak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir di tempat ini untuk mengikuti seminar pada hari ini. Baik, ada penyusunan acara yang akan kita laksanakan. Itu yang pertama ada kata pengantar, yang kedua nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Ibu Sona dulu, yang ketiga menyanyikan lagu wajib yang akan dipandu oleh Ibu Dame Zega, yang keempat itu ada kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kelima ada kegiatan inti yang akan dipandu langsung oleh Ibu TW ya. Dan yang kelima ada ruang diskusi, dan yang terakhir adalah kata penutup yang disampaikan oleh Bapak Forzengrate. Baik Bapak Ibu semua, kita masuk pada acara yang pertama, kata pengantar sedang berlangsung, dan yang kedua nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Ibu Sona dulu. Kepada Ibu dipersilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi Hatiku Percaya. Satu tak melihat jalanmu, tiga ya. Satu tak melihat jalanmu, satu tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita bersatu dalam doa. Benar Tuhan, kami percayakan semua janji Allah dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan pada saat ini yang dilaksanakan oleh Ibu Wakasek di tempat ini. Kami mohon kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami memberkati kami semua, dan terlebih memberi kekuatan kepada kami di dalam mengikuti setiap kegiatan ini. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih nyanyi dan doa yang dibawakan oleh Ibu Sona dulu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga, menyanyikan lagu wajib yang dipandu langsung oleh Ibu Dame Zega. Kepada Bapak dan Ibu diharap untuk berdiri. Hiduplah padaku, hidup
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Baik, sekarang masuk kepada acara yang keempat, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam menyampaikan kata sambutan pada pertemuan kita pada hari ini. Pertama sekali yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Puji syukur pada hari ini kita diberikan kesehatan yang baik, boleh memulai dan melaksanakan pertemuan ini dalam hal CPD angkatan ke-10 yang atas nama Ibu Teti, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan juga kepada beliau sehingga apa yang menjadi kegiatan dan program ini boleh berjalan sesuai dengan semestinya. Dan lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada kita semua sudah memberikan waktu, tenaga, bahkan pikiran, sehingga pertemuan pada saat ini hingga mulai pertengahan dan akhir nanti boleh berjalan sesuai dengan semestinya. Kami atas nama pimpinan di sekolah ini menyambut baik kegiatan ini dan sangat mendukung ya, sehingga ke depan bisa bertambah lagi Bapak Ibu guru yang akan mengikuti calon guru bergerak di masa yang akan datang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, terima salam dari kami. Selamat siang. Ya Allah. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti presentasi yang akan disajikan langsung oleh Ibu TW calon guru penggerak. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya dulu ada pantun, karena dari tadi sudah juga ada acara kita lelah ya, jadi saya memberikan sebuah pantun. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan Bapak Ibu sudah bergabung, alangkah baiknya kita mulai saja. Oke, baik. Pertama sekali, sangat kita bersyukur kepada Tuhan di mana hari ini kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sitelueri, Bapak Ibu PKS, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, teman-teman sejawat beserta staf tata usaha, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan, motivasi, penguatan yang diberikan kepada saya dalam mengikuti setiap proses kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini. Begitu juga rekan-rekan semua, saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga pada pagi hari ini saya bisa melihat Bapak Ibu guru mendukung saya dalam mengikuti
kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Siteluori. Tujuan melaksanakan kegiatan ini pertama sekali memang sebuah tugas kami di calon guru penggerak di modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Dan ini harus dilakukan budaya positif di sekolah masing-masing. Yang kedua, kemudian saya juga ingin membagi ilmu, walaupun hanya sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam beberapa waktu ini, tapi saya juga mau membagi ilmu karena kalau kita simpan sendiri ilmu itu tidak bermanfaat. Baiknya walaupun sedikit kita berbagi. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk melakukan kerjasama dengan Bapak Ibu dalam melakukan budaya positif di sekolah kita, kalau hanya 1-2 orang saja yang melakukannya, kalau tidak ada kolaborasi kerjasama dengan Bapak Ibu guru, cita-cita kita untuk memajukan sekolah ini tidak akan tercapai. Jadi dalam melakukan budaya positif di sekolah, marilah kerjasama dalam melakukannya. Mari saling berkolaborasi, menciptakan dan melakukan budaya positif di sekolah kita ini demi kemajuan sekolah kita ini. Dan Bapak Ibu, saya juga berdiri di depan ini bukan karena saya hebat, bukan karena saya banyak ilmu, tetapi karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Di sini mari sama-sama belajar menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, yang akan saya paparkan dalam kesempatan ini dari topik diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Siteluori. Saya Teti Wira Endang Ghea, calon guru penggerak angkatan 10 di SMP Negeri 1 Siteluori, Kabupaten Nias Utara. Baik Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapatkan keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat di sekitarnya. Oleh sebab itu, kita pendidik di situ adalah menuntun anak-anak kita. Ada kata menuntun. Bapak Ibu tahu kata menuntun? Apa arti yang lain menuntun? Membimbing, apalagi mengarahkan, membawa anak-anak ke arah lebih baik. Itu tugas kita sebagai pendidik, menuntun. Jadi itulah tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kita harus menuntun anak-anak memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Kita kembangkan apa bakat yang dimilikinya. Kita menuntun mereka. Itulah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan sekolah ini adalah sebagai tempat bercocok tanam. Sekolah adalah sebagai tempat bercocok tanam, dan gurunya itu adalah sebagai petani. Kalau petani menanam sebuah benih tanpa ada perilaku petani, dari bibit yang sudah dia semai itu tidak akan berhasil. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Itulah sekolah menurut Ki Hajar Dewantara itu. Sekolah itu adalah tempat bercocok tanam, dan guru adalah sebagai petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani itu harus menyiapkan tanah yang baik, menyiapkan lingkungan yang baik, memelihara tanaman yang sudah dia semai itu dengan baik, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat yang ada di sekitarnya. Kalau dia membiarkan saja tanaman itu
itu tidak akan berhasil. Petani tidak akan menuai hasil yang lebih baik kalau hanya membiarkan saja. Jadi sekolah itu tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan bagi siswa-siswi. Kita membuat mereka, siswa-siswi kita ini menjadi nyaman, agar mereka memiliki kebahagiaan, menjaga lingkungan murid agar tetap baik, sehingga tercipta pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah kita. Ini ibaratnya Bapak Ibu, ini Bapak petani sedang memberikan sebuah benih. Dia itu memeliharanya, merawatnya, tidak hanya membiarkan saja, membiarkan benih itu, biarkan saja saya membiarkan benih itu tumbuh saja nanti. Tetapi karena keberhasilan, untuk keberhasilannya dia akan merawat sampai tumbuh besar benih itu tadi. Dia menyiramnya setiap hari, dia memberi pupuk, mengawaskan semua ulat-ulat atau hama-hama yang menghambat pertumbuhan benih tadi. Jadi begitu juga kita di sekolah. Jangan kita membiarkan anak-anak kita saja begitu saja datang ke sekolah. Tetapi kita harus ada perilaku kita menuntun mereka, merawat mereka ke arah lebih baik. Jadi kita harus menuntun mereka seperti petani tadi, kalau berhasil memimpin mereka, menjadikan mereka lebih baik, mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik, mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki. Jadi biar mereka bertumbuh lebih baik ke depan dalam meraih cita-cita mereka. Mari kita kembangkan mereka, jangan kita biarkan saja. Itulah ibaratnya pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah kita sudah pernah kita lakukan, seperti misalnya pagi hari kita datang ke sekolah menyambut anak-anak kita, memberikan menyalam, menyambut, mengucapkan tegur sapa selamat pagi, memberikan senyuman. Itu budaya positif yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Ada contoh yang lain lagi, itu melakukan ibadah setiap apel pagi sebelum belajar dimulai dan setelah pembelajaran selesai diadakan doa ibadah. Itu adalah budaya-budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, dan masih banyak lagi. Jadi dalam budaya positif ini, mari kita bekerja sama untuk selalu menerapkannya. Konsep utama budaya positif ini ada 7 bagian. Konsep utama budaya positif ini ada yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi. Ini adalah posisi kontrol guru dalam menyelesaikan masalah. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu apa itu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar adalah membangun budaya positif itu. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan sikap
sikap atau kontrol dari Bapak Ibu guru dengan siswanya. Selanjutnya Bapak Ibu ada di sini sebuah perumpamaan. Misalnya Bapak Ibu guru adalah sebagai yang bagian A dan ada teman Bapak Ibu guru sebagai bagian B. Ada sebuah teka-teki ini ada di dalam genggaman Bapak Ibu guru, misalnya sebuah barang yang sangat berharga. Itu yang si B pingin dia tahu apa yang di dalam itu, dia akan berebut apa yang di genggaman itu. Karena ini sangat berharga, kita tidak bisa melepaskannya, kita harus menjaganya, kita harus teguh pendirian, kita harus menjaganya. Ini adalah pengontrolan diri. Kalau kita membuka, melepaskan tangan kita, berarti itu adalah ada kekuatan intrinsik dari dalam. Jadi kalau kita juga ada orang-orang memaksa membujuk dari luar, berarti terbuka tangan kita ini dibukakan. Itulah bagian yang bagian perumpamaan ini. Ada pengontrolan diri, tangan yang si A membujuk, membuka apa yang barang yang berharga di dalamnya. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana guru mengawasi dan mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusinya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang yang sudah tua itu bisa memberikan perintah kepada yang muda bahwa kamu harus melakukan ini. Itu berkuasa yang dewasa, itu maksudnya. Selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Yang bagian kedua tadi disiplin positif. Apa makna disiplin? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa makna disiplin? Ada kira-kira yang memberikan apa kira-kira itu disiplin? Ada Bapak Ibu? Ibu Mita, menurut Ibu apa disiplin? Agar siswa bisa teratur. Agar siswa bisa teratur. Oke, ada yang lain? Ada Bu. Ya. Tata tertib. Tata tertib. Oke, tata tertib. Kata Ibu Sri juga mengikuti peraturan, Mencerminkan ketaatan secara sadar. Oke, baik, semua tanggapan Bapak Ibu guru semuanya benar. Jadi mari kita lihat. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Itu disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang lebih baik. Yang apa yang dia hargai, itulah kata disiplin ini. Namun dalam budaya kita, disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain mendapat kepatuhan, cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau yang kita capai satu tujuan yang sangat berharga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itulah kata disiplinnya. Mengontrol, menguasai diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengacu pada hal-hal yang kita percayakan, yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab
dan terperintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, nilai positif, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Baik, yang ketiga, dasar utama dari disiplin positif tadi, kebutuhan dasar manusia. Manusia mempunyai beberapa kebutuhan. Itu kenyataannya. Manusia mempunyai beberapa kebutuhan. Dia butuh tenaga, butuh cinta kasih sayang, iya ya, itu kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan manusia ini berbeda-beda apa kebutuhannya yang paling dioptimalkan. Kita harus juga memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Setiap orang memiliki kebutuhan-kebutuhan atau makna yang berbeda dalam hidupnya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ya. Itu adalah kebutuhan manusia yang paling semua manusia ini membutuhkan ini bertahan untuk hidup. Mungkin dalam memenuhi kebutuhannya, makanan, minumannya, kesehatannya. Yang kedua adalah kebutuhan yang diperlukan manusia itu adalah kasih sayang. Atau ada Bapak Ibu yang tidak butuh kasih sayang? Semua butuh ya? Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kebebasan. Manusia juga ingin bebas. Tidak memang harus terpimpin saja. Kita juga butuh kebebasan. Menikmati. Maksudnya anak-anak juga butuh kebebasan. Bukan kebebasan dibiarkan saja mereka merdeka belajar terus. Merdeka sudah bebas, tidak, tetapi harus dengan ada aturan dan kontrol. Kesenangan, ini juga salah satu kebutuhan manusia, kesenangan. Dan penguasaan ini ada power, kekuatan. Manusia juga membutuhkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada kasus yang saya paparkan di sini. Ada Ibu Nani sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, bernama Ita. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Ita bahwa sering si Ita ini meminta bekal makan siang dengan paksa kepada teman-temannya. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Si Ita ini sering dikeluhkan oleh teman-temannya, sering mengadu kepada ibu gurunya bahwa itulah si Ita sering meminta-minta makanan. Kenapa bisa? Bagaimana menurut Bapak Ibu itu? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apa memang dipecat saja si Ita ini atau dikeluarkan dari sekolah? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Tidak Ibu. Jadi bagaimana? Kita mengadakan pendekatan atau kita memanggil yang bernama si Ita tersebut dan kita akan memberikan pemahaman kepada dia bahwa tidak setiap hari meminta makanan teman. Kita sarankan agar makanannya juga bisa dia bawa dari rumah agar tidak menyusahkan temannya. Kemudian kita tanyakan juga apa dia punya masalah atau apa sebabnya dia tidak mau membawa makanan. Jadi kita harus juga mengetahui apa alasannya. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Adilan, tanggapannya sangat baik. Ini adalah tindakan yang sangat baik. Kita harus memanggil anak tersebut. Kita harus bicara dengan baik kepadanya. Kira-kira kenapa ya nak tidak membawa bekal makanan itu? Kenapa harus meminta makanan dari teman-temannya? Apa kira-kira alasannya? Apa memang makanannya tidak dimasak dari rumah, belum bawa bekal? Itu harus ada tindakan-tindakan untuk mewawancarai si anak. Kita adakan pendekatan kepada anak itu, kita tanya alasannya kenapa bisa melakukan itu. Dan kita juga harus memberikan dia solusi bagaimana cara, apa alasannya tadi, kenapa tidak membawa bekal setiap hari, kenapa meminta dengan teman-temannya, apa makanannya bosan, apa tidak enak makanan yang dibawa dari rumah. Jadi bagaimana alasan mungkin dengan anak tersebut ya. Oke.
Baik Bapak Ibu, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking dulu ya. Kita berdiri ya. Ayo, supaya tidak ngantuk. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, digang-langgang. Tangan diputar-putar, bergetar. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, digang-langgang. Tangan diputar-putar, digang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan diputar-putar, digang-langgang. Tangan diputar-putar, digang lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, masih ada semangat? Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita masuk pada bagian hukuman dan sanksi konsekuensi. Di sekolah kita kadang-kadang juga saya tidak bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana sanksi atau konsekuensi. Langsung saja ada sebuah contohnya. Contohnya Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Dia kerja sendiri, ini istilahnya. Pada saat guru matematikanya, kebetulan namanya Pak Seno, menanyakan pertanyaan kepada Iva, dan Iva menjadi gugup takut dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh teman-temannya tertawa melihat perilaku si Iva tadi. Mereka mentertawakan si Iva. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva itu mentertawakan si Iva tadi, dan Iva merasa malu dan malahan minta Iva untuk maju ke depan. Bapak guru tadi meminta si Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Berarti dia dihukum ya, sedang dipegangnya hidungnya. Kelas makin gaduh, tertawa teman-temannya mentertawakan si Iva di depan kelasnya.
Bagaimana menurut Bapak Ibu kejadian ini? Apa Bapak Ibu setuju dengan tindakan Bapak Seno terhadap si Iva? Kira-kira Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno ini kepada si Iva? Tidak, Bu. Kenapa ya, Bu? Tidak. Kalau menurut saya, Bu, di sini tidak semua tindakan yang dilakukan siswa itu menurut kita salah di pandangan kita. Tidak semuanya harus kita hukum. Tapi alangkah baiknya kalau kita memberikan konsekuensi. Karena beda memberikan hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman ini itu akibat perbuatan yang negatif yang dilakukan. Kalau kita perhatikan tadi di sini, si Iva ini bukan melakukan perbuatan yang negatif, tapi dia menggambar tadi ya. Nah, jadi itu menurut saya, Bu. Jangan langsung kita memberikan hukuman, alangkah baiknya kita memberikan konsekuensi. Oke. Kejadian ini Bapak Ibu guru, si Iva ini tidak aktif dalam pembelajaran. Dia juga menjatuhkan tasnya dari kursi. Dengan tiba-tiba kaget, Bapak guru di dalam kelas menyuruh si Iva di depan kelas sehingga si Iva itu ditertawakan teman-temannya. Teman-temannya mentertawakan si Iva, jadi si Iva jadi kurang percaya diri ya, karena ditertawakan oleh teman-temannya. Ini dilakukan semena-mena oleh Pak Seno tanpa melihat apa keyakinan kelas dulu. Langsung dia menyuruh si anak untuk maju di depan. Berarti serasa mempermalukan anak ya. Ini sebagai kayaknya hukuman ya. Bukan konsekuensi yang ada di dalam keyakinan kelas. Oke, yang berikutnya sudah terjawab tadi yang bagian kedua ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Bagaimana menurut Bapak Ibu, sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman karena membuat malu si anak ya, Ya, tidak Bu. sesuai dengan keyakinan yang berlaku di dalam kelas. Oke Bapak Ibu, kelihatannya dalam hukuman ini, konsekuensi ini dan restitusi yang udah pernah kita lihat juga kata restitusi ini di PMM ya. Ini sebenarnya perbedaannya. Hukuman itu Bapak Ibu termasuk di identitas gagal. Terkadang juga salah. Selama ini saya sering menghukum anak. Kadang saya tidak terkontrol. Kadang-kadang hukuman ini kenapa dikatakan identitas gagal dia? Sesuatu yang menyakitkan bagi si anak. Dia akan nanti terpendam, ada rasa kebenciannya kepada kita. Itu kalau kita memberikan hukuman. Dan si anak tidak nyaman dalam jangka waktu panjang kalau ada kita melakukan hukuman terhadap si anak. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak atau merasa tersakiti akan hal itu. Seperti si Iva tadi, merasa tersakiti dia di depan. Tiba-tiba dihukum seperti itu. Yang berikutnya, ada beberapa di situ berlaku hanya sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Ini adalah yang penting, hukuman ini adalah identitas gagal. Sementara identitas sukses ini adalah itu yang harus kita lakukan oleh Bapak Ibu guru adalah konsekuensi dan restitusi. Bagaimana konsekuensi itu Bapak Ibu? Sesuatu hal yang terjadi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Tidak ada dendam. Kalau itu konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek saja. Tidak ada dendam. Tidak ada dalam jangka waktu panjang. Sementara restitusi itu adalah merupakan pilihan. Menguatkan anak-anak kita dalam jangka waktu panjang. Korban mendapat, maksudnya dia ada penguatan. Murid-murid akan mendapat penguatan dari Bapak Ibu guru.
Murid-murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Murid-murid fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktunya. Dalam jangka waktu ada, kalau restitusi ini adalah nanti selanjutnya ada segitiga restitusi, saya akan menjelaskannya. Ada bagian-bagian tahapan-tahapannya, diwawancarainya anak dan menstabilkan identitas anak dan berdasarkan keyakinan kelas. Baik, yang keempat Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini adalah berasal dari luar. Misalnya, si anak mengerjakan tugas itu supaya dia mendapat juara 1. Karena ada motivasi eksternal. Karena diiming-iming ada dikasih hadiah oleh Bapak Ibu guru. Itu adalah motivasi eksternal. Motivasinya berada dari luar, bukan dari dalam diri si anak. Itulah mengenai perilaku manusia ini ya. Dia bergerak, dia melakukan suatu tugasnya itu karena Bapak Ibu guru nanti akan memberikan hadiah sama saya harus mengerjakan ini. Itu adalah motivasi eksternal, memberikan hukuman. Ibu itu nanti pasti akan memberi saya pujian, hadiah. Saya akan harus mengerjakan tugas ini. Bukan berasal dari dalam diri anak, tetapi karena dia dari eksternal, dari faktor di luar dari diri sendiri si anak. Yang kedua, motivasi eksternal itu adalah yang pertama eksternal tadi, menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi ya, itu eksternal ya. Menghindari supaya saya mengerjakan tugas ini, supaya Bapak Ibu itu tidak menghukum saya. Itu mengenai eksternal. Saya menyelesaikan ini, saya mau menjawab soal-soal ini supaya saya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Kalau eksternal yang berikutnya, mendapat imbalan yang saya bilang tadi. Ada imbalan yang diberikan. Kalau internal, motivasi internal itu adalah tumbuh dari dalam diri si anak, menghargai diri sendiri. Contohnya, misalnya ada anak-anak misalnya dia memakai helm itu, ini istilahnya memakai helm karena takut dia dengan Pak Polisi. Padahal kalau dia ada motivasi internal, kegunaan helm itu bukan takut sama Pak Polisi, tetapi untuk keselamatan dirinya. Itulah perbedaannya. Ya. Dari eksternal ini adalah motivasi yang timbul karena rasa takut dihukum, ada imbalan dari orang lain. Tetapi kalau motivasi internal, sadar diri dia bahwa saya memakai helm itu adalah karena untuk keselamatan saya. Itulah motivasi perilaku manusia. Berikutnya Bapak Ibu, kira-kira ada di sini beberapa tindakan Bapak Ibu guru, kita memberikan tanggapan nanti kira-kira hukuman atau konsekuensi ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, 100 kali itu karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman dong. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Kita menyuruh siswa mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman Bapak Ibu. Hukuman. Yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Hukuman dong. Itu hukuman, termasuk hukuman. Saya pribadi juga kadang-kadang saya tidak bisa membedakan yang mana hukuman dan konsekuensi. Ternyata saya juga selama ini kurang pemahaman bagi saya. Oke, yang berikutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Itu konsekuensi. Berani bertanggung jawab. Dia sadar diri, bertanggung jawab apa yang sudah dia lakukannya atas perbuatannya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Hukuman atau konsekuensi itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, sudah mulai paham Bapak Ibu ya, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Oke, kita lihat murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Terkadang saya sudah pernah buat itu dulu ya. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat ya apa sesuai ya. Itu yang tadi lari mengelilingi lapangan basketball itu hukuman. Membersihkan coretan konsekuensi. Jadi itulah Bapak Ibu, ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Oke. Selanjutnya, ini restitusi Bapak Ibu. Ini juga materi yang sangat saya menyentil saya, menyinggung perasaan saya karena selama ini saya ternyata banyak salah untuk melakukan restitusi posisi guru kepada siswa. Yang pertama itu ada 5 jenisnya. Ada guru sebagai penghukum. Ada guru membuat siswanya merasa bersalah. Yang ketiga ada juga guru menganggap siswanya sebagai teman. Ayolah nunggu, ayo sama-sama, itu sebagai teman. Ada juga guru posisinya dalam mengawasi anak-anak, pemantau. Yang terakhir ini adalah manajer, membimbing, mengarahkan. Oke, Bapak Ibu, contoh-contohnya pernyataannya, posisi kontrol guru. Saya kecewa sekali dengan kamu. Terkadang kita juga melakukan itu ya kepada siswa. Intan, saya sangat kecewa sekali dengan kamu hari ini tidak mengerjakan tugas. Itu posisi guru di situ adalah membuat siswa kita merasa bersalah. Dengan kata-kata kita, dari situ kita bisa menilai kontrol kita sebagai seorang guru. Kamu ini tidak benar melakukannya. Karena kita juga mengatakan itu kepada siswa kita. Kamu ini tidak benar melakukannya. Apa susahnya kamu bisa melakukan dengan benar? Itulah hukuman. Tertekan anak-anak itu dengan kata-kata kita. Hukuman itu. Contohnya lagi, ayolah nunggu. Terkadang kita begitu, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, ya. Sebagai teman juga kita sudah pernah juga kita buat masing-masing juga sifat ini sudah pernah kita lakukan dengan anak-anak kita. Pemantau, contohnya pernyataannya. Apakah kamu mau mendapatkan nilai 100 hari ini? Itu adalah pemantau. Memberikan iming-iming, kalau kamu bisa melakukannya, saya akan memberikan nilai yang bagus sama kamu. Kerjakan dulu. Yang berikutnya yang manajer itu adalah, itu sebenarnya posisi guru yang paling baik. Manajer. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini, Nak? Bagaimana solusinya menurut kamu, Nak? Itulah sebenarnya kita sebagai guru. Itu untuk kita dalam mengasuh, dalam mendidik anak-anak kita sebenarnya. Kamu ini selalu yang paling terakhir menyerahkan tugas-tugas. Tidak tepat waktu. Jadi membuat terganggu pikiran si anak. Itulah posisi kita sebagai guru dalam mengontrol, mengawasi dalam perilaku anak-anak kita. Kasus yang pertama, ada sebuah kasus. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Wati karena guru baru ya. Bu Wati mencoba menyapa Vivi Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti
nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Itu kata Ibu Wati. Vivi, Natali, ayolah kerjakan tugasmu. Kalau tidak kamu mengerjakan tugas, nanti ibu ditegur oleh kepala sekolah. Itu kata Ibu Guru Wati. Katanya lagi, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ibu ini santai aja bu. Mereka tidak mengerjakan tugas dan mengobrol terus. Kira-kira Bapak Ibu, ini posisi yang dilakukan, kontrol posisi guru ini yang dilakukan Ibu Wati yang bagaimana ini? Sebagai teman, nanti tolong bantu ibu ya. Ini ibu ditegur nanti bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Kira-kira bagaimana itu, Bapak Ibu? Memantau bagaimana? Nanti kalau kalian tidak mengerjakan tugas, ibu nanti ditegur oleh kepala sekolah. Membuat rasa bersalah. Membuat kita menyalahkan, gara-gara kamu nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Jadi kita membuat rasa bersalah anak-anak. Seperti itulah contohnya. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai tiga kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung menerang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya itu. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto lagi, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu, saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing baju begini. Ibu Suti pun kembali bertanya lagi kepada si Anto yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Perilaku atau tindakan yang dilakukan Ibu Suti itu termasuk dikontrol guru yang mana ini? Ya, bagus. Dia berbicara. Dari situ, dari kata-kata ini bisa dia mendengarkan Dino, ya kan? Dari kata-kata apa sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan Anto. Baik Bapak Ibu, itu adalah mengenai kasus ini. Sekarang kita perhatikan posisi kontrol guru ini ada di layar. Ada contoh-contohnya: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau penghukum, pembuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal, kontrol dari luar. Itu termasuk guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir peserta didik. Pembuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan ini itu, banyak kata-kata, seharusnya begini, ibu kecewa. Itu adalah pembuat rasa bersalah.
Dan posisi kontrol yang selanjutnya juga, teman atau pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Identitas berhasil sukses tetapi kontrol dari luar. Itu yang saya sampaikan tadi, bukan dari dalam diri si anak. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Itu sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Itu ada ketergantungan peserta didik kepada guru. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan gurunya itu peraturan berdasarkan hukum yang ada di dunia, yang berkualitas. Beberapa banyak bintang yang harus kamu peroleh, beberapa nilai yang kamu dapatkan nanti. Baik Bapak Ibu, ada identitas yang terakhir tadi, manajer mengajukan beberapa pertanyaan kepada si anak. Mencari tahu apa permasalahan yang terjadi dan apa kira-kira yang solusi dalam hal tersebut, seperti yang membuat kancing baju tadi terlepas dari temannya. Jadi dia menanyakan kenapa bisa kamu lakukan itu. Setiap manusia melakukan perilaku yang salah, nak. Tetapi bagaimana solusinya dalam melakukan hal ini? Itu adalah manajer, posisi guru manajer. Yang keenam Bapak Ibu, masih ada semangat ya? Ya. Baik Bapak Ibu, atau kita ice breaking dulu ya? Ice breaking ya? Boleh Bu, boleh. Boleh ya? Oke. Kalau saya, ini tangan saya, kalau saya ujung jari saya berarti nanti Jenny. Kalau saya ujung di bawah, au, ya? Ya, oke ya. Kita cek dulu fokus kita ya. Jenny, out, Jenny, out, Jenny, Jenny. Oke, masih fokus ya, masih bagus fokus kita. Terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada juga kemarin di kelas 8A ada, itu juga sudah kami buat keyakinan kelas. Keyakinan yang diyakini oleh peserta didik di dalam kelas itu. Mereka membuat sendiri nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa lakukan. Misalnya keyakinan kelas itu, apa keyakinan kita di dalam kelas ini? Datang tepat waktu. Anak-anak membuat datang tepat waktu. Mereka sudah membuat keyakinan itu dan mereka harus bertanggung jawab dalam melakukan nilai-nilai kebajikan itu. Ada motivasi dari dalam diri mereka karena mereka membuat kesepakatan di dalam kelas atau keyakinan mereka di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, dalam keyakinan kelas ini, kalau peraturan selalu kembalikan, contohnya dalam peraturan itu, aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, dia di situ adalah menuntut siswa-siswi bertanggung jawab. Kembalikan, ada aturan, kembalikan buku pada tempatnya. Berarti ada sebagai ini rasa tanggung jawab peserta didik. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas di situ adalah adanya menghargai atau menghormati orang lain dan diri sendiri. Ada aturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya di situ menghormati orang lain, komitmen pada tujuan yang telah disepakati. Ada aturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas di situ adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu aturan-peraturan. Keyakinan kelas di situ menunjukkan nilai kebajikan adalah untuk menjaga kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran. Ada giliran, menghormati orang lain, menuntut anak-anak memiliki kesabaran, menggunakan masker itu adalah keyakinan dan nilai kewajiban yang ada di situ adalah menggunakan masker, menjaga kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keamanan atau keselamatan bagi peserta didik. Baik, ada pembentukan keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya juga tidak terlalu banyak kata-katanya, mudah dipahami. Itu. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu, kita memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh siswa-siswi kita. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Baik Bapak Ibu, ini dokumentasi saya waktu sosialisasi keyakinan di kelas 8A. Kira-kira begini membuat keyakinan kelas, apa kesepakatan di dalam kelas. Mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru, mari Bapak Ibu wali kelas juga membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Segitiga yang terakhir, segitiga restitusi. Ini sudah pernah kita lihat kata segitiga restitusi ini ya di PMM ya. Baik, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Mereka bisa kuat, bisa tahu diri dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ada perubahan, pemulihan diri dari rasa bersalah dia menjadi lebih baik lagi. Ini segitiga restitusi. Ada guru membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 yang diterapkan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Kita mewawancarai anak. Nah, misalnya ada yang terlambat. Ada nanti contohnya, saya memberikan contoh. Kenapa bisa terlambat? Kita dulu menanyakan kenapa, apa alasannya. Nah, kenapa bisa terlambat? Apa kira-kira? Kenapa bisa terlambat? Mungkin dia memberikan alasan terlambat bangun. Kita menstabilkan identitas. Kita buat dia menjadi kuat. Boleh terlambat, teman-teman juga, semua orang juga merasa sudah pernah melakukan bersalah, sudah pernah terlambat. Boleh juga terlambat. Kamu bisa melakukannya terlambat. Menanyakan keyakinan, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita mengenai keterlambatan ini? Kita tanya dia. Dari situ nanti siswa-siswi kita paham bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Itulah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita stabilkan identitas anak tersebut agar mereka tidak merasa takut karena sudah berbuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Jadi harus menstabilkan identitas peserta didik. Yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Segitiga restitusi, validasi yang tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, mengapa bisa terlambat. Kita menanyakan dulu, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu, nak? Apa patut bangga pada dirimu sendiri karena sudah melakukan kesalahan itu? Itu adalah kita validasi tindakan yang salah itu. Yang ketiga, kita sesuaikan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kesepakatan
yang sudah kita buat di sekolah kita? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa sudah sesuai dengan tindakanmu ini, sesuai dengan keyakinan kelas A? Dari situ nanti siswa bisa merespon apa yang dilakukannya ternyata salah. Berikut adalah video penerapan restitusi yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, inilah segitiga restitusi yang sudah pernah saya buat. Ini contohnya segitiga restitusi, menanyakan kenapa bisa anak berbuat salah dan bagaimana solusinya. Jadi tumbuh dari dalam diri anak, bukan kita yang menentukan hukumannya. Itu adalah segitiga restitusi. Contohnya satu lagi ada Felius. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya. Bila ada kekurangan saya mohon dimaklumi karena kita juga sama-sama belajar. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk presentasi atau pemaparan materi dari Ibu Dewi calon guru penggerak. Semoga bisa menambah motivasi
pengetahuan dan juga terima kasih untuk materinya yang mudah dipahami dan bisa kita pakai juga dalam kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada ruang diskusi. Diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik ataupun saran tentang materi yang dipaparkan tentang diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Kepada Bapak dan Ibu dipersilakan. Kalau memang ada tanggapan dari Bapak Ibu atau ada tambahan, ada kelemahan saya dalam menyampaikan, boleh Bu. Bu Sinar. Oh, Ibu Sona. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kami di sini sebagai peserta hanya mau menyampaikan kami sangat mengapresiasi atau begitu sangat senang dan juga kami mengucap terima kasih karena sudah ada sedikit banyak ada pengetahuan kami yang bertambah semua Bapak Ibu guru di tempat ini, sehingga nanti di dalam melaksanakan tugas kita di sekolah ini bisa ada budaya positif yang tadi, jangan yang hukuman kita kasih tapi ada sesuatu konsekuensi itu yang lebih baik, dan kita mengubah mungkin ada strategi-strategi kita selama ini yang kurang pas, maka dengan adanya pemaparan atau materi ini dari pemateri atau dua kaset, maka mari kita mengubah strategi kita sehingga akan mengarah ke yang lebih baik. Demikian saja. Terima kasih banyak karena sudah membagikan ilmu bagi kami. Terima kasih. Yahoo. Baik Bapak Ibu, terima kasih tanggapan yang positif dari Ibu Sona Hulu. Jika ada Bapak Ibu guru lain yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, kritik dan saran atau menambah juga boleh dipersilahkan. Pada Ibu Fadilan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama bukan sih saran dan kritik ini ya, cuma lebih ke mengucapkan terima kasih kepada Ibu Teti sebagai calon guru penggerak khususnya di SMP Negeri 1 Sidoarjo. Sangat luar biasa Bu, materi kita pada hari ini terbuka juga wawasan kami, terlebih-lebih di dalam menghadapi para siswa-siswi kita selama ini. Kebanyakan kita salah di dalam memperlakukan mereka. Satu hal yang menarik bagi saya tadi bahwa kita kepada anak itu, kepada siswa kita itu menganggap mereka seperti teman, sehingga ada keterbukaan, tidak ada jarak antara siswa dan guru, sehingga mereka juga merasa nyaman terhadap kita. Jadi Ibu sangat luar biasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru yang sudah betah menemani saya juga dalam presentasi saya ini. Bila ada sikap tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik semua, sekarang kita masuk ke tahap penutup yang akan disampaikan oleh Bapak For Zendran. Kepada Bapak dipersilakan.
Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewakili teman-teman untuk sebagai kata penutup. Dan pada saat ini yang kami sampaikan pertama-tama dulu kepada Ibu penceramah pada saat ini kami ucapkan terima kasih, di mana apa yang telah disampaikan mulai dari kita mulai sampai ini kami akui kami bertambah ilmu. Kami akui ilmu kami bertambah yang sebelumnya kami belum bisa membedakan mana yang namanya hukuman, mana yang namanya konsekuensi, dan pada saat ini kami nyatakan 80% kami sudah paham. Dan selanjutnya kegiatan ini semoga saja ada tindak lanjutnya ke depan. Dan akhir kata, kalau ada sikap kami juga dari segi perkataan, gerak-gerik kami yang tidak sesuai dengan hati Ibu penceramah, kami mohon maaf. Semoga saja bisa dimaklumi. Saya sapa kita semua, selamat siang. Yahoo. Yahoo.